Hai Smart Netizen, Flores Net TV kembali berjumpa bersama saya Sam Kelilau dalam program Bincang Smart memeriahkan Hari Kartini 21 April 2026 khususnya di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara. Saya hari ini mengajak Smart Netizen untuk menyimak perbincangan menarik dari seorang Kartini Manggarai khususnya di Kota Ruteng yang berangkat dari kehidupan sebagai ibu rumah tangga tapi kemudian berhasil membangun kegiatan wirausaha menjadi seorang praktisi kuliner yang dikenal cukup populer khususnya di Kota Ruteng. Ibu Leni Romas. Oke. Tabe Mane sudah ini. Tabe Mane. Tabe Mane. Tabe Mane ini adalah sapaan orang Manggarai untuk menyampaikan selamat sore. Selamat sore ya. Apa kabar Tanta? Baik. Hari Kartini hari ini pasti perbincangan kami tidak kalah menarik dengan perbincangan saya sebelum. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Selalu ada yang baru, Flores Net TV. Smart Netizen, kita lanjutkan lagi bincang smart saya bersama dengan Ibu Leni Romas. Tanta, cerita tentang usaha catering ya, yang Tanta lakoni sampai sekarang ini. Ya. Itu awalnya bagaimana memulainya? Sebenarnya memang Tante Leni ini awalnya hobi masak ya. Saya dulu itu sekolah SKKP Immaculata. SKK ilmunya itu selain teori juga ada prakteknya ya. SKKP itu SKKP sekolah? dulu itu sekolah kesejahteraan keluarga pertama. Nah kami dulu sekolah itu 4 tahun ya. Itu sekolah kejuruan dan kejuruan ya. Jadi sekolah seperti SMP yang lain itu 3 tahun. Terus kami masuk ke kelas 4 itu kami ambil bagian kejuruan. Tante ambil masak? Saya ambilnya tata boga ya. Tata boga masak sekarang, ya istilah sekarang. Kalau dulu itu istilahnya dulu tuh memasak ya. Memasak dulu. Kalau satu kan menjahit. Saya lihat saya lebih suka memasak. Angkatan dulu Tante kan, di SKKP dulu siapa? saya punya Namanya angkatan dulu masih Ibu Disbo. Istrinya Bapak Sipri Aur yang di Jakarta. Di Jakarta. Banyak juga teman-teman lain di Ruteng ini. di Ruteng. Iya. Jadi background pendidikan sebenarnya tata boga. Tata boga ya kalau istilah sekarang. Kalau dulu kan memasak. Memasak. Ya. Kalau kami kecil namanya main masak. Main masak. Gitu ya betul. Suster kepala sekolah itu lihat kayak saya itu hobi sekali ya, memasak. Kami punya ibu guru dulu Ibu Londeo, Ibu Godens. Tapi dulu guru memasak itu ada satu orang Jawa, Ibu Mary namanya. Setelah itu tamat, kami 4 tahun ya sekolahnya. Dulu itu kalau tamat SKKP sudah bisa jadi guru, sudah bisa jadi pegawai. Terus setelah itu yang lain ke SPG, Tante Leni ke SMA. Waktu sudah berkeluarga, sudah nikah sama Om Yan, saya memang senang masak ya. Zaman ini dulu. Kayaknya Om Yan dulu kejar-kejar karena jago masak. Tidak juga, karena cantik. Karena cantik. Belum tahu kalau pintar masak. Pintar masak. Ya. Zaman dulu itu kan belum ada catering ya. Kalau ada pesta-pesta, biasanya gotong royong ya dulu itu. Tetangga-tetangga semua datang masak. Mama tua, orang dulu yang jago-jagonya masak itu, kan biasa suruh-suruh kita tuh. Ya kau pegang untuk rendang, kau pegang untuk sate, nanti kau buat perkedel gitu. Ada mamanya. Ada. Nona itu. Mama siapa namanya? Lena ya. Itu dulu kan kepala masak. Zaman-zaman dulu itu mama tua itu suka sembunyi ilmu. Tidak Jadi mau kasih mereka yang itu muda-muda. orang di dalam ruangan tertutup. Nanti babak keluar itu ini buat bola perkedel. Nanti caranya begini-begini. Oke. Mereka sauk-sauk dulu di dalam. Sauk-sauk dulu di dalam. Terus saya hobi bikin itu perkedel ya. Mereka lihat saya kayak bagus gitu hasilnya toh. Mereka bilang, wih istrinya Nanean ini pintar masak. Terus saya biasa saja toh orang masih. Terus sudah berjalan terus.
Nah, kalau pesta di Bamuku ini biasanya makanannya enak. Dulu itu Mama Teresia, Mama Markus kumpul masih ada. Itu biasanya kalau pesta kan buat pesta besar. Iya. Nah, lama-lama setiap pesta, nikahin monge, panggil apa? Istrinya Nanayan, dia itu pintar masak. Saya biasa ini juga bergaul sama orang-orang toko juga, orang Cina gitu. Terus mereka bilang, Tante Leni nanti kalau ada kursus-kursus buat kue, Tante Leni mau ikut? Mau sekali gitu. Oh, mereka yang menawarkan. Mereka yang menawarkan. Waktu itu dulu ada pernah datang orang-orang Cina dari Surabaya ya. Mereka ada buka kursus di sini buat kue. Saya pertama daftar gitu. Saya ikutlah kursus itu. Terus cepat tangkap begitu, iya. Saya ingat masih bikin roll tar sama tar lapis Surabaya. Aci yang dari Surabaya bilang, Ibu bisa nggak ini? Bisa, saya bilang bisa. Terus saya gulung-gulung, jadi. Mulai dari situ, terus ini Cina Toko Agung ini, kebetulan teman. Dia bilang, Tante Len, kayaknya kau itu buka usaha gitu. Bapak Kokeng? Istrinya. Oh, istrinya. Tapi masih muda. Belum nikah sama nikah. Bapak Kokeng. Tante Len, rupanya kau itu buka usaha. Usaha apa? Kau bisa ya. Coba kau jual kue. Terus ini, jangan lihat penghasilan suami. Jangan lihat penghasilan suami. Pokoknya jadi ilmu kita ini itu datang dari keturunan Tionghoa. Dia bilang jangan lihat penghasilan suami. Kita itu harus bisa kerja. Lihat orang Cina itu biar orang suami usaha apa, tapi kita istri tetap jaga toko. Gitu. Oh iya, betul juga ya begitu. Tapi saya bilang, saya tidak ada modal. Dia bilang tidak apa-apa, nanti saya kasih modal. Segala macam. Nanti kuenya kau jual di toko. Ternyata betul. Itu tahun berapa Tante? Itu tahun 80 apa ya? 85 kali ya. 85. Sudah menikah 4 tahun ya. Sudah. Kakak saya buat itu kue, saya titip di toko. Nah, Itu kue apa Tante buat? dulu namanya kue sakura ya. Iya, kue sakura. Terus saya buat wajik. Wah, laku sekali. Hari itu hanya bawa. Mungkin termasuk yang saya sering beli dulu waktu kecil. Bisa jadi sih. Bisa jadi. Orang anaknya Bapak Amir dekat toko sejati itu. Saya jualnya Toko Agung. Nah, hari pertama itu dapur, saya coba saya buat 1 kilo dulu wajik ya, buat dapat 30 potong. Nah, baru bawa langsung orang beli kue sakura juga. Itu Tante jual berapa satu biji? Waktu itu masih harga 100 rupiah ya. 100 rupiah. Tapi ya, sekarang 1000 berapa? 2000. Sekarang 10.000 kali. Iya, kalau besar. Terus baru jam 10 sudah habis. Cepat laku. Lama-lama mereka tanya, Aci ini kue dari mana? Mereka bilang, Aci bilang, ini kuenya Ibu Yan Romas. Kasih tahu Kak Aci, banyak sedikit jual gitu, orang suka tuh. Dari 30 jadi 50 jadi 100. Satu waktu orang itu dari tiap hari Tante? Tiap hari. Nah, satu waktu dari kantor DPR beli. Maunya 100 potong wajik, 100 biji sakura. Tapi saya titip hanya 60. Artinya Tante waktu itu sudah ada penghasilan sendiri dari situ? Dari situ ya. Tapi masih minta uang juga sama Om Ya? Orang dia punya uang kan kasih. Tapi saya ingat toh Aci Aileen punya kata-kata, jangan apa ya, jangan senang dengan uangnya suami. Jangan, kalau kita punya uang sendiri itu lebih enak gitu katanya tuh, lebih senang. Akhirnya sudah karena habis di Toko Agung, terus ini Aci Toko Agung bilang, coba kamu pergi omong di Ibu Yan, dia mau tidak itu beli langsung ke dia. Oh baik Aci kami. Akhirnya mereka datang. Tidak titip lagi di sana? Tidak, titip di sana masih. Tetap titip? Terus mereka datang. Terus saya bilang, dari mana? Dari kantor DPR. Mau apa gitu? Terus bilang ini. Ada telepon masuk ini, mungkin ada yang order ini. Katanya wajik sama kue sakura di Toko Agung itu dari Tanta. Saya bilang, betul. Dari mana? Ini dari DPR. Begitu Tanta. Kami mau beli setiap harinya 100 biji wajik. Waktu itu Bapak masih DPR. Bapak Amir. Om Yan belum. Kalau boleh Tanta kami pesan 100 potong wajik, 100 potong ini kue sakura. Terus bilang, Tanta mau tidak kerjasama dengan pemerintah? Saya belum mau karena saya tirta aturannya toh. Kalau kerja dengan pemerintah kata Tanta 3 bulan baru kasih. Tidak sekali saya bilang. Kalau gitu biar kamu pergi beli di toko saja. Saya tidak mau lama-lama begitu. Tante punya mau. Saya di Toko Agung itu hari Senin saya bawa, hari Sabtu saya terima uang. Saya tidak mau lama-lama begitu. Ini lebih Cina dari Cina nih kayaknya. Gitu. Saya tidak mau. Ternyata datang juga dari kantor bupati ya. Bilang yang tadi dari DPR. Kantor DPR, terus beli lagi dari kantor bupati. Waktu itu apa ini? Pak Bupati Teho, siapa kan? Anton Pagul. Bukan Pak
Burhan. Bukan Pak Ehok, bukan nih. Anton Bagong. Itu Pak Frans Burhan. Pokoknya begitu. Datang lagi dari pemerintah. Tanta kami kak mau pesan kue. Tanta tapi kami kak per 3 bulan. Beto anak. Saya tidak mau yang lama-lama begitu. Saya mau hari ini saya jual hari ini juga saya dapat uang. Karena saya kak belum punya modal. Tapi tanta punya kue kak sudah sangat terkenal gitu. Ya biar terkenal, tidak terkenal juga sama saja. Pokoknya saya tidak mau kalau lama-lama. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Dari situ sudah, saya terima uang suto. Dari Acailing bilang, Tante Leni nanti 3 bulan baru kau bayar ke sini. Maksudnya Tante Leni? Iya dia bilang uang modal itu kan, jangan dulu bayar supaya Tante Leni rasa dulu terima uang itu bagaimana gitu. Tuh, uang sendiri. Sudah saya baik sudah. Akhirnya 3 bulan ke depan baru mulai potong-potong ambil modal apa tadi tuh bahan tadi tuh. Dari situ ya membuat saya semangat tuh buat tambah banyak apa segala macam. Lalu saya cari pembantu sudah satu untuk bantu-bantu. Mulai cari karyawan. Mulai cari karyawan. Berjalan terus, meningkat. Akhirnya, saya mau juga tadi pesan dari kantor DPR. Kantor Bupati juga. Karena mereka daftar. Walaupun bayarnya 3 bulan. Saya bilang gini, bagaimana kalau begini? Saya titip di Toko Agung, nanti kamu ambil di situ. Kamu bawa di situ, saya ambilnya dari Toko Agung. Akhirnya saya punya utang juga jalan. Oh, saya tidak mau lama-lama dari mereka. Terus saya bilang sama Aci Toko Agung, saya bilang, Aci kan hubungan dengan pemerintah tuh. Bagaimana kalau begini? Mereka ambil di sini. Saya tetap terima dari Aci Ailing, nanti Aci Ailing yang terima dari mereka. Iya juga. Dari situ meningkat, saya latih mulai buat kue ulang tahun. Dari situ meningkat buat itu kue pengantin. Belajar dari? Kali itu sih saya belajar sendiri. Baca majalah. Tidak juga. Lihat majalah tuh ada gambar-gambar. Ya ada Femina. Itu dulu saya langganan tuh Femina apa? Kartini, ya. Lihat dari situ tuh. Itu tidak belajar. Saya lihat-lihat. Lihat-lihat langsung beli bahan. Olah sendiri. Waktu jadi buat pertama itu, langsung jadi tidak juga? Tidak juga rusak-rusak dulu pertama gitu. Setelah itu ramai sekali sudah pesan kue ulang tahun, kue pengantin. Meningkat dari situ. Pokoknya kue pengantin itu dari Senin sampai Jumat. Orang pesan. Dari mana-mana. Pokoknya suruh Kota Ruteng nih. Begitu ada. Bahkan dari Boro dulu kan belum mekar toh, masih satu kabupaten. Iya. Nikahnya Bupati Manggarai Barat sekarang itu kak, itu dulu dari saya kue pengantinnya. Dari saya itu kue pengantinnya. Sampai sekarang dia tidak lupa saya. Yang buat saya punya kue pengantin dulu itu kakak Leni dari. Karena saya teman sama keluarga istrinya Ibu Sofi Parera itu. Kan istrinya dia kan sepupu sama Ibu Sofi Parera gitu. Kita teman. Lalu Ibu Sofi Parera punya sepupu. Verana. Akhirnya sudah kami rame-rame ke Lembor tuh, bawa ke sana. Melihat itu orang dari Lembor waktu itu banyak lagi pesan kue pengantin ke saya. Jadi pernikahannya Pak Bupati waktu itu kue pengantinnya itu saya yang buat. Istilah sekarang itu namanya influencer. Mereka yang jadi mulut geram. Betul. Akhirnya orang Cina nikah waktu itu juga pesan kue di saya. Dari situ ya. Mulai Ramela sudah mulai. Tapi masih khusus kue. Nikahnya Ibu Sastri Ngajang di Labir Lembeleda. Bak sosial sekarang. Itu saya buat kue pengantin sama kue untuk tamu itu 100 pan. Itu saya tidak omong sombong. Itu kalau 100 pan berapa lama buat? Waktu 3 hari palingnya. Saya ingat waktu itu saya baru melahirkan si Etrin yang dokter itu, tapi saya terpaksa kerja. Jadi 100 pan. 100 pan. Bawa ke Labir Lembeleda. Yang bantu berapa orang? Waktu itu banyak lah yang bantu. Pokoknya kue pengantinnya saya buat. Nah, waktu Tante buat mulai berkembang kan. Tiap jenis kue yang Tante jual atau yang orang pesan itu ada standar harganya. Kalau kue tart gulung sekian. Nah, Ibu Sastri dulu tuh kan suaminya kan orang kaya dari Batu Cie. Jadi mereka bilang buat kue yang terenak dan terbaik. Nah, itu tuh penampilan pertama Roltar di Manggarai, belum Manggarai Timur ya, masih Lembeleda. Itu Roltarnya 50 gulung. Tar lapisnya itu 20, yang lapis Surabaya itu ada 20 sama 30-nya Ondervan. Itu benar. Dan itu belum populer kue begitu. Sama sekali hanya saya bisa buat. Dan begitu orang ini. Makan itu kan orang pikir pasti kue apa? Karena nikah orang kaya tuh, jadi mereka mau yang terbaik. Dan sekarang sudah biasa kue-kue begitu. Kalau yang sekarang kan sudah banyak orang bisa buat. Lalu waktu Ketua DPR Bapak Martinus Sadur ya, semua kue itu dari Tante Leni untuk dirujak. Selama 5 tahun ya. Selama 5 tahun. Di Pak Anton Bagule semua dari saya. Menarik ya, cerita tentang bagaimana Tante Leni Romat merintis usaha catering yang diawali dulu dengan berjualan kue. Seperti tadi yang diceritakan. Kita akan masuk di cerita bagaimana Ibu Leni mulai merambah bandul usaha bisnisnya itu ke usaha catering. Setelah ini.
Bersama Floresnet TV, bersama Floresnet TV.